Ayo, kemarin kita udah belajar tentang LOA ya, antara Law of Attraction, Law of Assumption, Law of Action. Dan sekarang kita belajar visualisasi dan manifestasi dalam LOA ya, tentunya Law of Attraction. Apa itu visualisasi dan manifestasi? Nah, mungkin ada yang bingung ya antara visualisasi dan manifestasi. Nanti kita jelaskan. Dalam konsep Law of Attraction atau LOA, visualisasi dan manifestasi merupakan dua langkah penting yang saling melengkapi untuk mewujudkan impian. Visualisasi, proses menciptakan gambaran mental yang jelas dan nyata mengenai keinginan atau tujuan, seolah-olah itu semua sudah tercapai. Jadi itu penggambaran dalam pikiran kita. Jadi kita mengimajinasikan, menggambarkan kayak kita melamun sedang membayangkan sesuatu atau membayangkan seseorang. Namun kalau dalam Law of Attraction adalah kita membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang sudah kita inginkan ya. Misalkan tentang kekayaan, tentang kelimpahan uang, dan berbagai macam yang itu menjadi tujuan kita. Anda perlu menggambarkannya. Sebenarnya ini udah kita bahas, namun kita juga akan diskusi lagi tentang visualisasi dan manifestasi. Lalu untuk manifestasi, proses mewujudkan imajinasi atau keinginan menjadi kenyataan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan nyata. Jadi setelah kita bervisualisasi, kita harus melakukan sebuah pemikiran yang positif tentunya tentang apa yang kita inginkan. Terus kita juga harus merasakan seolah-olah itu semua udah ada, semua udah tercapai, dan semua udah menjadi sebuah kenyataan. Dan yang diperlukan adalah tindakan nyata. Jadi law of action ya. Perlu kita melakukan tindakan sekecil apapun itu, yang penting kita berani memulainya dan kita berani menjalankannya. Jangan setengah-setengah. Kadang nanti kalau ada kita baru memulai, terus ada mungkin pengaruh-pengaruh dari luar, tiba-tiba kitanya jadi menyerah di tengah jalan. Oh, kata si itu begini, kata si itu ini nggak mungkin, bla bla bla. Padahal orang yang ngomong seperti itu dia yang nggak ngerti sebenarnya. Jadi itu yang akan menjadikan hambatan. Dan nanti kita banyak belajar ya tentang berbagai macam LOA yang nanti teman-teman bisa terapkan juga dalam kehidupannya untuk mencapai impiannya. Intinya, visualisasi adalah cara melihat impian, sedangkan manifestasi adalah hasil nyata dari proses tersebut. Jadi kita harus melibatkan semua indera kita, dan itu bisa menjadikan kita ini akan nyaman melangkah karena dengan kita udah menanamkan program pada diri kita. Nah, dari situ nanti akan tercipta sebuah jalan yang itu bisa kita terapkan, dan itu nanti akan ditemukan kemudahan-kemudahan yang akan membawa kita pada impian yang nyata. Namun kadang ada yang setengah jalan, tiba-tiba dia menyerah, tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dia wah gak sanggup lagi atau gimana ya. Biasanya ada yang seperti itu. Ada yang jengkel karena kok gak terwujud, kok ini lama banget, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas visualisasi atau cara melihat impian dengan jelas. Visualisasi adalah teknik menggunakan imajinasi untuk menciptakan gambaran mental yang hidup tentang apa yang diinginkan. Jadi, kita harus memprogramkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih. Rasakan semua itu dalam gambaran kita adalah sesuatu yang sudah nyata, sudah kita dapatkan. Cara melakukan visualisasi yang efektif: buat gambaran yang jelas dan detail. Jangan hanya membayangkan secara umum. Misalnya, jika Anda ingin memiliki sebuah usaha yang sukses, maka bayangkan ya seberapa besar usaha Anda, terus nanti Anda mungkin bagaimana ramenya. Rasakan antusias dari pelanggan Anda. Misalkan Anda berdagang, kalau Anda ini produknya jasa, ya bagaimana antusias oleh klien Anda, yang itu sangat luar biasa. Dan kita juga harus melakukan evaluasi ya, biar usaha kita bisa meningkat, baik itu usaha yang real ataupun itu usaha yang jasa ataupun usaha online, itu juga bisa ya. Lalu Anda juga perlu menggunakan semua indera. Visualisasi tidak hanya melibatkan penglihatan. Rasakan, dengarkan, bahkan bayangkan aroma atau tekstur dari impian Anda. Semakin Anda menggunakan banyak indera, semakin kuat efeknya. Contohnya, misalkan Anda pasti pernah tahu ya bagaimana baunya uang. Nah, baunya uang itu bisa
Anda libatkan dalam visualisasi Anda dan nanti seberapa banyak jumlahnya juga Anda bisa gambarkan. Mungkin bertumpuk-tumpuk nilainya berapa, mungkin ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, ya itu terserah. Anda tentukan sendiri, tapi Anda harus konsisten di situ terus. Jadi jangan nanti berubah-ubah. Wah, kalau sekian kebanyakan, turunin aja. Wah, kalau sekian ini terlalu sedikit, naikin aja. Jangan gitu. Jadi Anda udah memprogramkan berapa, kalau perlu Anda lakukan sesuatu yang realistis dulu. Misalkan, usaha Anda ini omsetnya per hari 10 juta. Ya, Anda bisa imajinasikan bahwa omset Anda 2-3 kali lipatnya. Itu nggak apa-apa. Nanti setelah itu tercapai, nanti lakukan lagi, tingkatkan lagi antara 2-3 kali lipatnya. Karena apa? Anda sudah mengaktifkan inderanya, karena dari bayangan Anda udah tahu nih, mungkin wah penghasilan kalau 20 juta seperti ini rasanya, 30 juta seperti ini rasanya. Terus baunya uang itu bagaimana? Anda juga harus tanamkan pada pikiran bawah sadar Anda. Karena apa? Itu yang akan mengundang uang-uang berikutnya, sangat luar biasa banget. Dan Anda perlu melakukan secara rutin ya. Semakin sering visualisasi dilakukan, semakin kuat energi yang dipancarkan. Praktekkan setiap hari, terutama sebelum tidur atau saat bangun tidur. Identiknya, bagusnya adalah ketika kita mau tidur, kita imajinasikan, karena di situ kita akan terbawa ke beberapa tahapan ya, antara mulai dari alpha, nanti kita akan dibawa ke theta, dan nanti itu energinya akan sangat luar biasa karena udah tertanam pada kehidupan Anda. Tapi kalau pagi, mungkin Anda bisa tanamkan atau Anda imajinasikan atau visualisasi tentang sebuah perjalanan Anda ketika bekerja itu nanti bagaimana aja. Dan ini ketika saya dulu masih mengajar ya, ada workshop, ada mungkin diundang kemana, ke perusahaan apa yang saya mengisi di situ. Biasanya malam saya melakukan penggambaran suasana kelasnya bagaimana, antusias dari pesertanya bagaimana, dan mereka nanti semuanya akan mendapatkan apa, itu udah saya gambarkan sebelum saya tidur. Dan ketika paginya saya udah mulai mengajar selama 6 jam, itu semuanya hampir sama persis ya. Hampir ya, nggak sama persis kan, kita nggak detailkan bajunya warna apa segala macam untuk pesertanya, tapi mungkin dari pertanyaan, mungkin dari diskusi interaktifnya bagaimana, itu sudah kita programkan dan itu sudah kita gambarkan. Lalu setelah visualisasi, kita akan membahas yang namanya manifestasi. Mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Setelah memiliki gambaran yang jelas melalui visualisasi, saatnya mewujudkannya melalui proses manifestasi. Langkah-langkah manifestasi: tetapkan niat yang jelas. Pastikan Anda benar-benar tahu apa yang Anda inginkan. Semakin spesifik, itu semakin baik. Jadi ibaratnya seperti ketika kita mengirimkan sebuah paket. Nah, paket ini ketika kita kirimkan, itu kan diminta alamat lengkapnya, namanya siapa, terus nanti kode posnya mungkin ya, atau nanti nomor HP-nya berapa, itu biar cepat sampai. Nah, begitu juga dengan manifestasi. Jadi kita harus membayangkan diri kita sendiri dalam posisi yang sudah berkelimpahan. Terus kita menggambarkannya, segala sesuatunya melibatkan rasa. Dan yang penting, percaya penuh. Meskipun belum Anda dapatkan, tapi Anda percaya penuh kalau itu semua udah Anda miliki. Yakinlah bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda, bahkan sebelum terlihat secara fisik. Ketika segala sesuatunya itu Anda udah gambarkan, maka yang direspon oleh alam semesta adalah sesuatu yang ada dalam pikiran Anda, dan Anda akan mendapatkan itu semua dan tinggal nunggu hasil fisiknya aja. Jadi jangan pernah menyerah. Kadang ada yang komen, wah kalau memang ilmu ini ada dan Anda mengajarkannya, Anda pasti lebih kaya dari Bill Gates. Sorry ya, nilai seseorang itu beda-beda. Jadi tiap orang itu punya targetnya masing-masing. Kalau kita untuk menyaingi orang yang ya sekelas Bill Gates, Elon Musk, atau mungkin orang-orang kaya yang lainnya yang udah kelasnya dunia dengan ilmu seperti ini, ya kita bisa menciptakan apa dulu. Kalau kita bisa menciptakan dan kita bisa menjalankannya dan itu digunakan di seluruh dunia, ya bukan sesuatu yang nggak mungkin. Hanya saja di sini ya tempat kita hidup. Anda ketika udah bisa menciptakan sesuatu, pasti akan dipermasalahkan oleh orang lain atau bahkan oleh pejabat-pejabat yang merasa tersaingi oleh Anda.
Ya, bukan saya menjelekkan, bukan, tapi ini realitanya seperti itu ya. Lalu kita lanjut, ambil tindakan nyata atau law of action. Visualis saja tidak cukup, ambil langkah nyata yang mendukung impian tersebut. Seperti konsisten membuat ya mungkin inovasi dalam usaha kita bikin yang berkualitas atau kita membuat sesuatu yang menarik. Lalu kita juga harus melakukan yang namanya bersyukur dan melepaskan. Bersyukurlah seolah-olah Anda telah menerima apa yang Anda inginkan. Setelah itu lepaskan dan izinkan semesta bekerja tanpa keraguan terus-menerus dan membuatnya itu menjadi realita pada hidup Anda. Dan ini sesuatu yang memang harus Anda jalankan. Perbedaan antara manifestasi dan visualisasi. Visualisasi adalah proses mental dan emosional fokus pada membayangkan impian dapat dilakukan setiap hari. Sedangkan manifestasi, proses mengubah pikiran menjadi nyata, fokus pada hasil akhir, diwujudkan melalui tindakan nyata. Dan Anda bisa melakukannya kapan saja, dan ini memang sesuatu yang mungkin kalau orang yang nggak tahu tentang ilmu ini, itu dianggap sesuatu yang mengada-ada ya. Percaya nggak? Anda percaya dengan LOA ataupun Anda tidak percaya dengan LOA, itu tetap bekerja ya. Karena apa? Anda sudah membuat hidup Anda sendiri dari pikiran Anda. Ketika Anda berpikiran pesimis ya, hasil yang negatif yang akan Anda terima. Hidup Anda nggak pernah akan maju, hidup Anda nggak akan pernah berubah, dan yang tentu dan ini pasti terjadi adalah apa? Masalah yang membuat Anda ini berat dalam menjalankan hidup. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara